Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OPS SMPN 1 Cejati. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bisa terus memberikan informasi terbaru. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengerjaan rapot SD ya, atau sekolah dasar ya, dari tahap awal sampai tahap cetak rapot ya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, di sini ada rapot SD, silahkan dibuka. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini ini untuk user admin ya, defaultnya untuk passwordnya itu adalah admin 12345 ya, 6 ini password default ya. Kemudian levelnya di sini ada 3, karena kita mau login sebagai admin maka kita pilih admin. Di sini tahun pelajarannya biarkan saja seperti ini ya. Nah, ketika menginstal itu pasti akan tahun ajarannya seperti ini ya, biarkan saja. Kemudian kita login. Kalau agak lama, nah ini muncul ya. Kalau agak lama klik login lagi ya. Oke, langkah berikutnya setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan di sini ada menu sebelah kiri, pilih atau klik ambil data Dapodik ya, yang ini. Kemudian klik. Nah, maka akan muncul data referensi Dapodik. Jadi intinya untuk rapot itu datanya semuanya dari Dapodik ya. Semuanya dari Dapodik. Kalau ada yang salah maka diperbaiki di Dapodik. Nah, di sini kan kalau di sini ini hanya disinkronkan beberapa data. Di sebelah kanan itu ada pilihan sinkron semua data ya, yang ini. Silahkan klik sinkron semua data. Nah, ini memerlukan waktu beberapa saat tergantung dari banyak guru dan juga banyak siswanya ya, atau banyak data di Dapodiknya. Semakin banyak maka semakin lama. Nah, untuk rapot itu diwajibkan satu Dapodik atau satu laptop, satu Dapodik, satu rapot. Jadi kalau di dalam satu laptop itu terdapat beberapa sekolah atau beberapa tingkat sekolah, maka itu akan menyebabkan di rapot error ya, atau data-datanya itu tidak sesuai ya. Solusinya satu laptop, satu Dapodik, satu rapot ya. Nah, setelah disinkronkan, langkah berikutnya itu di sini ada keluar aplikasi. Jadi setelah disinkron wajib keluar aplikasi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Menarik data pertama itu untuk memunculkan data tahun pelajaran sesuai dengan Dapodiknya. Jadi kalau Dapodiknya semester genap nanti, maka yang terakhir itu akan semester genap. Kalau di Dapodiknya semester ganjil, maka itu akan semester ganjil ya, sesuai dengan updatean Dapodik. Jadi kapan harus diupdate? Yaitu diupdate setelah di rapot, setelah data Dapodik sudah keluar yang baru ya. Nah, tapi untuk rapot, pengalaman saya itu dikerjakan sekitar paling lambat atau paling cepat itu 1 bulan sebelum PAT ya.
Kalau awal-awal sudah diupdate, biasanya itu ada siswa pindahan ataupun siswa dari kita yang pindah ya, nanti akan berpengaruh di datanya. Oke, langsung saja. Setelah di sini muncul semesternya, karena sekarang masih semester genap, kita masuk lagi sebagai admin, passwordnya sama ya, kita login. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang data tampilannya itu sudah muncul di sini, SD Negeri Giri Setra dan PSN dan lain sebagainya ya, nama kepala sekolah. Ini sesuai isian yang ada di Dapodik. Oke, langkah berikutnya setelah tarik tadi data sinkron, sekarang masuk ke data user. Nah, di sini data usernya belum ada ya, belum muncul. Kita coba generate ulang dulu. Klik generate ulang. Nah, ini untuk semua guru dan wali kelas, passwordnya adalah 123456. Kita tunggu. Nah, ini data gurunya masih belum ada ya. Nah, kalau belum ada seperti ini di data user, langkah berikutnya silahkan kita ambil lagi data Dapodik ya untuk disinkronkan. Oh iya, di sini ya data siswanya belum masuk ternyata ya. Jadi sinkronkannya itu sebanyak 2 kali ya. Kita sinkronkan semua data lagi. Nah, di sini data guru masih 0 ya. Nah, sekarang sudah masuk data guru 7 orang guru. Ini sedang mengambil data untuk data siswa. Nah, ini sudah masuk data siswanya 75, data rombal 6, anggota rombal dan lain sebagainya ya. Kita lihat di data user. Kalau data usernya belum ada, kita generate ulang ya. Berarti kita harus logout terlebih dahulu ya. Jadi setelah tarik itu data usernya wajib dicek apakah datanya ada atau tidak ya. Nah, ini ya, kita lihat datanya sudah ada. Nah, inilah nanti yang akan digunakan untuk akun guru ya. Nah, untuk PNS itu menggunakan user ID yang di awal ya, itu menggunakan user ID NIP ya. Untuk guru honorer itu menggunakan nama. Nah, tapi supaya mudah itu kalian bisa tambahkan usernya ya. Usernya menggunakan nama supaya sama semua ya. Kalau pakai NIP terkadang suka lupa ya. Kita tambah user di sini ya. Pilih hak aksesnya itu sebagai guru. Pilih usernya itu misalkan kita coba nanti mengerjakan atas nama Bu Holiso ya. Di sini nama usernya kita tambah Holiso. Passwordnya 123456 aja ya supaya mudah. Kita tambahkan oke. Jadi di sini kita bisa login menggunakan NIP dan juga nama ya. Oke, langkah berikutnya. Nah, ini setelah data user ya. Nah, ini tugas sebagai admin ya. Setelah ambil data Dapodik, kemudian download usernya, setelah di generate tadi kita download ya data usernya. Kita buka. Nah, inilah datanya ya. Nah, ini data user guru mata pelajaran ya. Nah, untuk yang tadi yang ditambahkan bisa menggunakan nama ataupun bisa menggunakan NIP ya. Nah, untuk login wali kelas itu usernya adalah
kelas 1 2022. Passwordnya adalah 123456 ya. Oke, kita coba login. Ini kita tutup. Oh tidak, jangan dulu login ya. Kita masuk ke yang di menu admin dulu ya. Kita isi semua. Klik di data referensi Dapodik. Di sini kita cek profil sekolahnya dan lain sebagainya ya. Nah, kita masuk ke data mata pelajaran. Nah, ini data mata pelajaran sini ya. Ini kita harus singkat atau ringkas. Ini untuk bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda di sini belum disingkat. Ini nanti berpengaruh pada nilai di legernya ya. Nanti tidak ada namanya. Klik ringkas mata pelajaran. Untuk bahasa Sunda berarti klik Sunda ya. Seperti ini. Untuk guru kelas SDMI ini kosongkan saja. Kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan seperti ini, kemudian kita masuk ke data pembelajaran. Kita lihat-lihat ya. Kemudian data itu tidak penting. Kemudian kita masuk ke sini ya. Data referensi lokal. Nah, ini kita isi satu persatu mapping mapel ke 2013. Nah, ini maksudnya nanti urutan di hasil cetak rapotnya ya. Nah, ini kelompok di sini kan ada wajib, ada muatan lokal ya. Berarti untuk agama Islam wajib, ini sama wajib. Bahasa Sunda berarti muatan lokal, ini tidak perlu. Kemudian untuk wajib, IPA wajib, IPS wajib, pendidikan jasmani wajib, seni budaya wajib. Nah, ini nomor urut di rapotnya ya. Biasanya untuk PAI itu nomor 1, kemudian PKN bahasa Sunda itu di akhir, kemudian ini nomor 3, ini nomor 4, ini tidak ya, nomor 5, nomor 6, 7, ini 8, ya. Ini sesuai, intinya ini sesuai dengan yang dirapot ya. Saya lupa lagi ini posisinya. Kita lihat dulu ya di rapot sebelumnya. Nah, ini nanti ya hasil cetak rapotnya nanti seperti ini. Oh iya, nah ini yang pertama berarti agama, yang kedua PKN, ini berarti yang kedua, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat itu matematika, ini nomor 4 ya, bukan nomor 5. Yang kelima seni budaya. Oh, kita lihatnya dari tingkat atas ya, dengan dari kelas 1. Ini dari kelas 6. PAI, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA dulu ya, kelima IPA. Kemudian IPS 6, kemudian PJOK
SBDP ke-7, SBDP ini ke-7, Jawa ke-8, dan terakhir muatan lokal kalau di sini bahasa Sunda ke-9 ya. Ini urutan rapotnya. Kemudian klik simpan. Nanti ini akan berurutan di rapotnya seperti itu ya, sesuai dengan mapping. Nah, setelah nomor urutnya beres diisi, langkah berikutnya data KKM mata pelajaran. Nah, di sini bisa input manual satu persatu, tapi menurut saya ini lama ya. Kita gunakan import KKM. Nah, ini supaya cepat ya. Nah, di sini di import itu ada download format import ya. Kita download dulu, nanti kita isi, lalu kita importkan ke sistem. Kita tunggu beberapa saat. Ini masih proses mendownload ya. Nah, ini sudah muncul, kita simpan. Lalu kita buka. Nah, di sini ada kan ini kelas 1 sampai kelas 6. Nah, silahkan diisi KKM-nya sesuai dengan KKM per mata pelajaran ya. Di sini untuk KKM-nya 75 ya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti ini karena sama, gampang ya, tinggal tarik seperti ini. Isi semua 75, kita simpan, kemudian kita tutup. Nah, setelah diisi, silahkan kita uploadkan, pilih cas file, kemudian pilih di tadi download ya kalau salah. Nah, ini app KKM, kita klik open, kita upload KKM. Jadi ini tidak satu persatu ya, jadi cepat. Ini sedang memproses data, tunggu sesaat lagi. Nah, untuk mapping ini hanya satu kali ya. Mappingnya itu pada kali pertama mengerjakan eraport ya. Kesananya ini tidak perlu yang namanya mapping lagi. Ini kalau terlalu lama kita klik lagi aja, kita impor lagi, biasanya suka lama kalau terlalu
seperti itu ya. Kita upload ulang. Nah, kalau kita tunggu kan belum tentu juga ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, muncul, kita simpan KKM. Jadi intinya kalau lama loading itu nggak usah tunggu, kita klik langsung aja ya. Nah, berikutnya di sini ada KKM Satuan Pendidikan. Ini KKM-nya sudah muncul semua, kemudian data intervalnya ini otomatis. Nah, bobot di sini ini harus manual ya. Nah, bobot silahkan dipilih itu semuanya 1 ya. Kenapa 1? Ini supaya nilainya nanti pas ya. Buat penilaian harian itu 1. Kita simpan. Ini untuk kelas 1. Kita coba di copy bobotnya, ini bisa ya. Berarti kita kopikan. Nah, jadi cepat ya. Dari kelas 2 kita kopikan ke kelas 3. Kelas 3 kita kopikan ke kelas 4. Kelas 4 kita kopikan ke kelas 5. Kelas 5 kita kopikan ke kelas 6. Sudah ya. Data kompetensi dasar. Nah, di data KD ini khusus untuk muatan lokal itu KD-nya pasti tidak ada ya di sistem, karena untuk muatan lokal itu pasti berbeda-beda tiap daerah. Maka solusinya KD-nya itu harus kita buat mandiri ya untuk muatan lokal. Kita klik di sini bahasa Sunda. Di sini kita klik impor kompetensi dasar ya. Nah, kita download kompetensi dasarnya untuk bahasa Sunda ya. Klik download format import. Kita buka. Nah, ini. Nah, cara mengisinya itu tingkatnya berarti tingkat 1. Ini mungkin karena programnya untuk SMP ya, maka di sini munculnya 789. Padahal tidak apa-apa ya, dipilih 1 juga. Ini semesternya berarti semester 1. Atau misalkan kalau sulit di sini itu bisa diisi secara manual ya. Di sini ya. Di referensi lokal ya, data kompetensi dasar, tambah KD, kemudian di sini bahasa Sunda, lebih cepat mungkin di sini ya. Ini pengetahuan. Nah, ini berarti semua tingkat ya, menambahkan KD-nya, karena di sini tingkat pendidikannya tadi kelas 1 yang akan kita coba. Maka kita pilih ini ya. Nanti di semester 1-nya itu ditambah ya, karena kita sekarang di semester 2 ya. Nah, untuk KD-nya, untuk pengetahuan itu kodenya adalah 3.1 ya. Awalnya 3 untuk pengetahuan, keterampilan 4. Misalkan di sini membaca ya. Ini sesuai KD-nya ya. Di sini ya contoh.
ataupun KD ini bisa diisi di guru mapelnya, nanti ajalah di guru mapelnya ya. Ini data butir sikap udah aja, hasil pengolahan. Nah, itulah tugas di admin ya. Nanti untuk admin sampai sini. Sekarang kita login menggunakan akun guru ya, yang tadi mau diisi. Kita keluar aplikasi, kemudian kita masuk atas nama Holiso, kemudian passwordnya 1 sampai 6. Kita login sebagai guru, semesternya genap ya, kita login. Nah, ini di menu guru ya. Nah, sekarang di menu guru, langkah pertama di sini masuk ke rencana penilaian. Kemudian di sini ada rencana nilai pengetahuan. Jadi perencanaan dulu. Pilih kelasnya, mata pelajarannya. Untuk jumlah penilaiannya itu pilih hanya 1 ya, cukup, bukan hanya 1 ya, cukup 1 saja. Nah, di sini itu di penilaian itu banyak ya. Kelompok penilaiannya bisa tes tulis ataupun penugasan. Nah, ini 1 aja supaya mudah ya. Nah, di KD itu silahkan pilih sesuai dengan KD-nya ya di semester 2. Kalau misalkan mau simple supaya cepat nanti pas menguploadnya, pilih cukup 3 KD ya, seperti ini. Ini 1, 2, 3 KD seperti ini. Kalau mau semua itu silahkan ya. Kalau mau cepat ya uploadnya nanti 3 aja ya. Kemudian klik simpan. Oke. Itu baru 1 mapel ya. Kemudian kita masuk bahasa Sunda. Nah, lihat di sini bahasa Sunda tidak ada KD-nya ya. Kenapa? Karena kita belum buat ya. Kita lewat dulu bahasa Sunda. Kemudian ke bahasa Indonesia, ini sama tes tulis, kita isi 3 ya. Dan simpan. Kemudian yang berikutnya matematika, dipilih 1, tes tulis, ininya juga cukup 3 aja ya. Dan kita simpan. Kemudian kita masuk ke SPK, SPDP, tes tulis. Cukup 3 aja. Terakhir PKN. Nah, sekarang karena tadi yang bahasa Sunda tidak ada KD-nya, maka kita buat di sini ya, di data kompetensi dasar. Kemudian pilihnya di sini ya. Penyederhanaan. Pilih bahasa Sunda. Kemudian kita tambah maaf, bentar, apakah ini sama? Udah ya.
sama ya di kurikulum nasional. Ini semuanya aktif ya, berarti kita harus nonaktifkan salah satunya. Balik bang. Bahasa Sunda, kita tambah kompetensinya, kelasnya bahasa Sunda tingkat 1, pengetahuannya semester 2, kodenya untuk pengetahuan kodenya 3.1 ya. Ini misalkan membaca, KD-nya minimal itu harus 2 ya, 2 KD, karena kalau di penilaian K13 kalau 1 KD tidak bisa ya. Tambah lagi bahasa Sunda tingkat 1, jenis pengetahuan, ini KD-nya berarti 3.2. Itu pengetahuannya. Sekarang keterampilannya, keterampilan itu awalannya adalah 4 ya, berarti 4.1 sampai sekian. Nanti kalau salah kode KD itu tidak bisa diimpor ya. Ini sama aja. Satu lagi kita tambah bahasa Sunda tingkat 1, keterampilan semester 2, kodenya berurutan ya. Ini menulis. Simple. Nah, kita coba sekarang rencana penilaian untuk mapel bahasa Sunda ya. Nah sekarang KD-nya sudah muncul ya, seperti ini ya. Jadi kalau tidak ada itu wajib ditambah, minimal itu harus 2 KD. Ini bobotnya, bobot berarti harus diisi dari akun admin ya, maka kita harus logout dulu ya. Kita logout, kita masuk ke Rapot SD. Tidak bisa, berarti kita harus keluar dulu ya dari sini. Kita masuk sebagai admin lagi. Tadi bobot di sini ya. Tingkat 1 untuk bahasa Sunda sudah ya. Coba masuk ke guru lagi.
lupa tidak dipilih ya, maka gagal. Sekarang bahasa Sunda sudah, bahasa Indonesia sudah, matematika sudah, SBDP ini sudah ya. Sekarang kita masuk ke rencana keterampilan. Ini pilih satu, jenisnya ini PJOK, berarti praktik ya. Bahasa Sunda juga sama, berarti ini jenisnya praktek. Bahasa Indonesia juga sama, ini praktek. Matematika juga sama. Kalau matematika berarti tugas keterampilannya project ya. Proyek. Kemudian SBDP berarti praktek. Terakhir praktek. Nah, ini perencanaannya jadi semua ya, dari pengetahuan, keterampilan, spiritual. Ini kalau sudah biasa cepat ya. Nah, ini juga cukup 3. Kemudian bahasa Sunda cukup 3 juga. Perencanaan ini wajib berguru ya, permapel juga. Setelah semua selesai perencanaannya, langkah berikutnya itu adalah ke input data dan nilai. Input data dan nilai itu ada bisa manual secara mandiri ataupun kita secara download ya, nanti di Excel. Ini kita coba, kita download formatnya, itu kelas 1 ya. Nah, cukup pengetahuan dan keterampilan saja ya. Ini saya kasih cepatnya. Kita download pengetahuan PJOK, kemudian keterampilan PJOK, kemudian kita ganti map lainnya. Lainnya lagi, ini berikutnya matematika. SBDP. Jadi yang di-download cukup pengetahuan dan keterampilan. Nah ya. Langkah berikutnya kita isi yang ini ya, untuk spiritual dan sosial. Kenapa tadi tidak di-download? Kita input di sini aja ya langsung. Jadi ini otomatisnya adalah sudah baik ya.
copy satu persatu itu lama. Ini tidak perlu, yang tidak ada, tidak perlu. Ini spesial juga sama, jadi yang hanya ada ya di sini. Yang ada isi, tinggal simpan. Tidak perlu. Nah, kita sekarang buka file yang tadi, yang ini ya. Nah, ini yang pengetahuan, anggaplah nilainya 80 ya, ini contoh. Simpan ya. Ini tadi karena pas perencanaan tadi lupa tidak dimatikan ya, yang tadi jadi nomor KD nya sama, jadi matikan dulu di kompetensi dasarnya ya, yang tadi. Oke, lanjut. Ini kita isi misalkan 80 semuanya. Ini kita isi semua, kita coba dengan nilai 80 ya. Kita semua isi 80 aja. Ini hanya percobaan ya.
isi nilainya 80 semua ya, ini contoh. Nah setelah tadi di download kemudian diisi ya nilainya di Excel, langkah berikutnya kita importkan ya. Nah di sini kita yang pertama pengetahuan. Nah, ini harus sama ya, pengetahuan dengan pengetahuan lagi, keterampilan dengan keterampilan lagi. Ini pengetahuan ya, ini PJOK pengetahuan, kemudian upload. Nah ini maka muncul nilainya seperti ini, kemudian simpan, pilih tadi PJOK, sekarang bahasa Sunda pengetahuan. Ini harus peng ya, kalau pengetahuan judulnya harus peng. Setelah semua nilai pengetahuan, sekarang masuk ke keterampilan. Kita dari atas bikin semua ya, kita masukkan. Terakhir PJOK. Nah, setelah nilai semua diisi, sekarang kita masuk ke proses deskripsi. Jadi perencanaan, input nilai, inputnya bisa langsung ataupun di download, lalu proses deskripsi, terakhir kirim nilai ya. Ini PJOK. Ini ketika perlu diisi langsung kita simpan. Kemudian bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kemudian matematika, SBDP, terakhir PKN. Nah setelah proses deskripsi kita masuk ke kirim nilai akhir di sini ya, kirim nilai akhir. Ini per mapel, kita lihat nilainya sudah masuk apa belum. Ini sudah. Sekarang kita kirim nilai. Kita sama bahasa Sunda, bahasa Indonesia, matematika, SBDP, terakhir PKN. Nah setelah nilai diisi semua, langkah berikutnya kita masuk ke akun wali kelas ya. Kita keluar dulu. Nah di sini username pilih wali kelas. Nah di sini untuk usernya itu ada di menu tadi yang di downloadnya, menu
menu user raport yang ini. Berarti untuk kelas 1 itu usernya ini ya. Passwordnya sama, ini wali kelas ya, kita login. Nah, tugas wali kelas itu yang pertama input data dan nilai ya, yaitu input naik kelas di sini ya, karena ini semester 2 ya, naik kelas. Kemudian ini tidak perlu diapa-apakan lagi, tinggal dibuka kemudian simpan. Kemudian proses deskripsi sikap, ini tidak perlu diapa-apakan lagi, tinggal ke bawah scroll dan simpan. Nah, sekarang kita lihat setelah proses deskripsi, langkah berikutnya adalah cetak flagger dan raport. Kita cek dulu ya di cetak raport apakah nilainya muncul semua atau tidak. Nah, ini sikap spiritual yang ini, proses deskripsi tadi fungsinya untuk yang ini ya, untuk yang di paling atas. Ini nilainya sudah muncul, naik langsung. Terakhir itu yang belum adalah titik mangsa ya. Nah, titik mangsa itu diisi di menu admin ya. Titik mangsanya itu setelah diisi semua nilainya ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, semuanya sudah siap cetak. Caranya keluar aplikasi, untuk nyetaknya juga bisa di menu admin ya. Sini cetak flagger dan raport, input tanggal raport, kemudian tambah tanggal raport, tempatnya itu kalau di sini di Cijati, tanggalnya misalkan tanggal 25 ya, kita simpan. Asal muncul seperti ini, kita coba lagi cetak raport. Kalau di menu admin itu bisa mencetak semua kelasnya di sini. Nah, ini kalau mencetak satu persatu pilih yang ini. Kalau mencetak semua kelas itu yang ini ya, cetak PDF raport satu kelas. Kalau mau cetak kelengkapannya yang ini. Kelengkapan raport itu adalah yang di depan ini ya. Ini ya, cetak kelas. Nah, ini nilainya sudah ada, titik mangsanya sudah ada ya. Nah, untuk di sini di pelengkap raport, kelengkapan raport ini logonya masih sekolah orang lain ya. Nanti kita buat di video berikutnya cara merubah nama logo yang ini ya. Ini SD 1 Negeri 1 Kartalungu. Ini seperti ini hasil rapotnya ya. Ini tinggal di tanda tangan. Mungkin ada agak ribet kalau pertama, tapi kalau sudah terbiasa itu lebih enak ya, karena bisa di backup untuk ini. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat.